Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du fa ya ibadallah. Usikum wa iyaya bitaqwallah. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin yang sangat saya muliakan, dalam 10 menit ke depan saya akan menyampaikan khutbah dengan judul Sabar dalam Berdoa. Sebagai pijakan, saya sampaikan surah Maryam ayat 1-4. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kaf ha ya 'ain shad. Dzikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا كاف ها يا عين صاد. Yang dibacakan ini adalah penjelasan tentang rahmat Tuhanmu kepada hambanya yang bernama Zakaria. Yaitu tatkala ia berdoa kepada Tuhannya dengan suara yang lembut. Ia berdoa, wahai Tuhanku, sungguh tulangku telah lemah dan kepalaku bersinar dengan uban. Dan aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepadamu, wahai Tuhanku. Ayat-ayat ini bercerita tentang doa Nabi Zakaria alaihissalam, salah satu nabi dari Bani Israel. Ayat ini dimulai dengan kaf, ha, ya, ain, shad. Kumpulan huruf yang tidak punya arti, hanya Allah yang mengetahui artinya. Tapi menurut Abdullah bin Mas'ud, juga Abdullah bin Abbas, kumpulan huruf-huruf itu adalah singkatan dari nama-nama Allah yang menunjukkan kebesaran dan kekuasaannya. Oleh karena itu, ayat ini sekaligus secara tidak langsung memberi pelajaran kepada kita bahwa ketika kita berdoa, dahuluilah dengan sebutan, menyebut, memanggil nama-nama Allah yang maha besar. Hadirin, Nabi Zakaria alaihissalam saat itu gelisah sebab usia sudah memasuki 120 tahun dan istrinya Elizabeth berumur 98 tahun, tapi belum dikaruniai anak. Tulang-tulangnya telah rapuh, rambutnya memutih semuanya, dan istrinya juga dinyatakan mandul. Tapi Nabi Zakaria tetap berdoa dengan suara yang sangat lembut, memohon agar diberi keturunan laki-laki yang bisa meneruskan risalah kenabian. Sebab di dalam keluarganya tidak ada yang pantas menjadi penerus risalah tugas-tugas kenabian beliau. Hadirin, mengapa di dalam Al-Quran ini disebut ia berdoa dengan suara lembut? Ya, karena memang etika doa ya seperti itu. Tetapi beliau ini berdoa dengan suara lembut sebab kalau nanti kedengaran orang, maka doa itu akan ditertawai. Tidaklah pantas
lansia yang sudah umur 120 tahun, istrinya mandul, setua 98 tahun masih meminta keturunan. Rasanya tidak mungkin. Tetapi Nabi Zakaria tetap berdoa dan terinspirasi oleh keajaiban yang dialami oleh Maryam yang dirawatnya. Maryam tanpa suami bisa melahirkan anak yang bernama Isa alaihissalam, maka bagi Nabi Zakaria berarti kami pun punya hak untuk memperoleh keajaiban karena kami memiliki istri, dan Allah bisa saja dengan kun fayakunnya memberikan keturunan kepada kami. Hadirin sekalian yang sangat saya muliakan, di dalam ayat yang saya baca tadi juga dikatakan Nabi Zakaria menyatakan tidak pernah dan tidak akan kecewa dengan apapun jawaban Allah atas doa-doanya. Ini patut kita tiru sikap beliau dalam menghadapi, menyikapi jawaban doa dari Allah. Bagi Nabi Zakaria, manusia adalah seorang hamba, dan namanya hamba ya harus tunduk kepada Allah, bukan Allah yang harus tunduk kepada kemauan kita. Kita sebagai hamba punya hak untuk memohon, tetapi tidak boleh memaksa hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang sangat saya muliakan, ternyata Allah benar-benar mengabulkan doa Nabi Zakaria, dan itu diterima ketika beliau sedang sholat di mihrab, tempat ibadah yang dibangun khusus untuk ibadah. Malaikat membisikkan kepadanya bahwa Allah akan memberi keturunan laki-laki yang diberi nama Yahya, sebuah nama yang sangat istimewa yang belum pernah ada nama itu di dunia. Para jamaah sekalian, peristiwa ini juga memberikan petunjuk secara tidak langsung bahwa doa yang paling makbul adalah doa yang dipanjatkan ketika sholat, dan malaikat juga amat suka mendekati orang yang sedang sholat. Hadirin, bersabarlah dalam menunggu jawaban doa. Bersabarlah. Cobalah kita lihat Nabi Zakaria baru diberi keturunan setelah usianya 120 tahun. Nabi Musa alaihissalam juga terus berdoa tanpa henti untuk kehancuran Fir'aun. Dan penguasa yang zalim itu ternyata baru tenggelam 40 tahun setelah Nabi Musa mulai berdoa untuk kehancuran Firaun. Nabi yang tak punya dosa harus bersabar menunggu jawaban doa sekian puluh tahun. Maka hadirin, pantaslah bagi kita yang banyak dosa ini untuk lebih lama bersabar menunggu jawaban doa. Hadirin sekalian, dalam sebuah buku yang ditulis oleh Dr. Jalaluddin Rahmat, yang sengaja saya baca ketika beliau meninggal dunia bersama istrinya pada tahun 2021. Saya baca supaya ada tambahan pahala untuk beliau di alam sana. Dalam buku itu terdapat kisah yang menarik. Ada dua raja. Yang satu zalim, sewenang-wenang, dan yang lain baik. Raja yang sangat soleh. Suatu hari raja yang zalim terkena penyakit, dan menurut tabibnya obatnya hanya satu, yaitu ikan jenis X. Tapi sialnya saat itu bukan musimnya keluar ikan jenis itu, sehingga tabib mengatakan tidak ada harapan hidup bagi sang raja. Pada hari yang lain, raja yang baik, raja yang soleh itu sakit, dan obatnya juga satu, yaitu ikan jenis yang sama. Tapi alhamdulillah saat itu musim keluarnya ikan yang dicari. Ternyata raja yang zalim itu sembuh. Mengapa bisa sembuh? Iya, sebab Allah menyuruh malaikat untuk menggiring ikan
keluar dari sarangnya walaupun tidak musim. Maka sembuh. Ada ikan untuk obatnya. Sedangkan raja yang soleh meninggal dunia sebab saat itu Allah menyuruh malaikat agar menggiring ikan jenis itu yang sudah keluar untuk kembali ke sarangnya. Maka di langit geger. Mengapa Allah justru mengabulkan doanya orang zalim, menyembuhkan orang zalim, sedangkan raja yang soleh tidak dikabulkan? Malaikat baru faham ketika diberi penjelasan bahwa raja yang zalim itu memiliki sedikit kebaikan, maka Allah memberi kesembuhan sebagai bonus atas kebaikannya itu. Dengan demikian, ketika mati kelak, sudah tidak membawa satupun kebaikan, yang tinggal hanya dosanya. Sebaliknya, raja yang soleh tadi itu punya kebaikan yang banyak, punya sedikit dosa. Maka Allah memberi musibah. Doanya tidak dikabulkan dan meninggal dunia, sehingga dosanya habis dan ketika meninggal ia hanya membawa kebaikan dan wafat tanpa dosa sama sekali. Para jamaah yang sangat saya muliakan, bisa juga orang yang banyak berdosa segera dikabulkan doanya. Sebab Allah tidak senang mendengar rintiannya. Sedangkan orang yang soleh, bagi orang yang soleh, Allah tidak mengabulkan doanya agar terus berdoa, sebab Allah amat senang mendengar suara orang yang dicintainya. Hadirin sekalian yang sangat saya muliakan, sebagai penutup sekali lagi, berdoalah. Di dunia ini ada sesuatu yang sunnatullah, yaitu menurut hukum-hukum yang semestinya, tetapi ada juga keajaiban, yaitu inayatullah. Ketika doa tidak dikabulkan, maka terimalah dengan senang hati, sebab tugas kita hanya berdoa. Kita hamba harus tunduk kepada Allah, bukan Allah yang harus tunduk kepada kemauan kita. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.